Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus, umat Tuhan. Sama-sama kita akan memulai ibadah pemberkatan di pagi hari ini pukul 9 di hari Sabtu. Kita mengucap syukur, kita ada sebagaimana kita ada semua berkat kemurahan Tuhan. Sebentar yang diberkati yaitu Saudara Stefanus Abinedar dan Darsanto dan Saudari Yohana Cynthia Setiawati. Kita sama-sama akan terlebih dahulu akan masuk dalam prosesi masuk dari pengantin, yaitu pengantin pria Stefanus Abinedar memasuki ruangan ibadah bersama dengan ibu terkasih, diantar bersama dengan ibu Lucy. Sekali lagi kasih tepukan yang paling meriah ini yang pengantin wanita Yohana Cynthia Setiawati yang diantar ayah dan keluarga dan mama tercinta. Dan Bapak akan menyerahkan anak terkasih kepada Stefanus Abinedar. Kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan pada pagi hari indah ini kami ada sebagaimana kami ada semua berkat kemurahan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kembali kami hadir, kami memuliakan nama-Mu, kami mengucap syukur untuk yaitu pemberkatan pernikahan Saudara Stefanus Abinedar dan Yohana Cynthia pada pagi hari ini. Kami akan percaya Tuhan Yesus, Kau yang hadir, Kau yang menjadi saksi utama dalam pernikahan ini Tuhan. Dua anak manusia dipersatukan dalam satu ikatan tali kasih pernikahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati juga setiap handetolan, setiap keluarga yang hadir. Tuhan Yesus berkati setiap pasangan suami istri, setiap anak-anak muda. Tuhan Yesus yang berkati. Kami mau sembah Engkau, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, bahwa hari yang baik yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami, khususnya bagi Stefanus Abinedar dan Yohana Cynthia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, kami selalu mengucap syukur, kami siap memuji menyembah-Mu di pemberkatan pernikahan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu, kami mau memuji-Mu sekali lagi gereja Tuhan. Terima kasih dengan ucapan syukur-Mu buat Tuhan, khususnya bagi kami dan Cynthia pada pagi hari ini. Oh, kami ada sebagaimana kami ada semua kemurahan-Mu Tuhan. Oh, hari yang Kau beri sangat baik dalam hidup kami. Oh, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, dan kami akan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sangat mengucap syukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami. Di pagi hari yang baik ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul di tempat ini, di mana sebentar kami akan menyaksikan karya Tuhan yang ajaib. Tuhan akan mempersatukan kekasih Tuhan Stefanus Abinedar Darsanto dan Yohana Cynthia Setiawati dalam satu pernikahan yang kudus. Maka doa kami Tuhan Yesus, Kau beracara di tempat ini, Kau yang pimpin jalan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya tempat ini penuh kemuliaan Tuhan, dan rumah tangga yang akan dibangun diberkati Tuhan. Rumah tangga yang suci, yang kudus, yang diberkati di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan dengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, urapi setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, jadi berkat kekuatan bagi kami. Kami percaya satu hal, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti mengerjakan semua yang terbaik bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, kita akan baca satu ayat, Ibrani 13 di ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan
dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Kalau Pak Stefanus dan Ibu Yohana mengerti, boleh katakan amin. Ayat ini menurut saya cukup keras, karena ayat ini mengatakan kita semua harus penuh hormat terhadap perkawinan. Orang-orang yang sundal, berzina, pasti akan dihakimi Allah. Amin. Jadi ayat ini straightforward, to the point, langsung. Dan saya sangat suka ayat ini. Kenapa kita harus penuh hormat terhadap pernikahan? Karena pernikahan itu adalah lembaga pertama yang didirikan langsung oleh Tuhan. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Alkitab katakan tidak baik manusia itu seorang diri. Makanya dicari, diciptakan yang sepadan dengan kita. Diambil tulang rusuknya, diciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Setelah ada laki-laki dan perempuan, Tuhan tahu Tuhan tidak membiarkan mereka berlama-lama berdua. Karena kalau laki-laki perempuan berdua aja pasti dosa. Tuhan satukan mereka dalam pernikahan yang kudus. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau mengerti boleh bilang amin. Jadi lembaga pertama yang didirikan langsung oleh Tuhan. Makanya ini adalah satu lembaga yang sangat terhormat di mata Tuhan. Amin. Dan bukan cuma itu, Yesus datang ke dunia, dia teguhkan lagi betapa pentingnya pernikahan. Yesus lakukan mukjizat pertama di pesta pernikahan. Karena Yesus mau kasih tahu pernikahan ini penting di mata Tuhan, satu yang terhormat. Ini anugerah Tuhan yang diciptakan pertama oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Lembaga yang didirikan pertama oleh Tuhan. Jadi di dalam Kristen tidak mengenai yang namanya kawin cerai. Amin. Persatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, ada 4 hal penting yang harus ada dalam rumah tangga. Nanti setelah menikah, Pak Stefanus dan Yohana, ada 4 hal penting yang harus ada dalam rumah tangga. Yang pertama itu namanya kesetiaan atau loyalty. Ini dasarnya harus ada dalam rumah tangga. Makanya di dalam ibadah momen kata nikah mengucapkan 2 kali janji setia nanti. Ya, kesetiaan itu harus ada di dalam rumah tangga. Dan kesetiaan itu berhubungan dengan apa sih? Kesetiaan itu simpel, berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan kita, berhubungan dengan pergaulan-pergaulan kita. Pergaulan-pergaulan yang salah, semua itu harus ditinggalkan. Dan hanya Pak Stefanus dan Yohana yang tahu itu semua. Jadi saya mau bilang, karena kalau kita masih bergaul dengan pergaulan yang salah, kebiasaan yang lama, percayalah rumah tangga pasti akan terganggu. Jadi saya mau bilang, mari hari ini dengar baik-baik. Kesetiaan itu yang pertama dan berhubungan erat dengan kebiasaan-kebiasaan kita, dengan pergaulan-pergaulan kita. Makanya pergaulan yang salah itu harus ditinggalkan. Kalau kita memilih jalan yang benar, rumah tangga pasti diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua yang harus ada dalam rumah tangga adalah trust atau rasa saling percaya. Itu penting sekali. Ketika memutuskan untuk menikah, buang semua pikiran negatif. Harus yakin dan percaya suamiku suami yang baik, suami yang diberkati Tuhan, suami yang setia. Istriku istri yang baik, istri yang setia, istri yang diberkati Tuhan. Harus yakin dan percaya. Jangan ada lagi pikiran negatif. Ketika hubungin istri mungkin gak dijawab, hubungin suami gak dijawab, berjam-jam. Kemana laki gua? Lagi sama siapa dia? Gawat gini-gini gitu. Jangan. Positive thinking. Dia suami yang baik, suami yang setia, suami yang diberkati Tuhan. Dia istri yang baik, istri yang setia, istri yang diberkati Tuhan. Terus positive thinking. Yakin percaya. Kalau positive thinking, rumah tangga pasti bahagia. Ya, kalau negatif thinking pasti kacau banget. Seperti teman saya dulu seperti itu. Pergi makan bareng, taruh handphone di meja, 15 menit ke toilet, pulang ada 20 kali miss call dari istrinya. Bayangin perasaannya seperti apa. Kamu lagi di mana? Masih video call sekarang juga. Aku mau lihat teman-teman kamu. Saya yakin percaya perasaan istrinya kacau banget. Yang ketiga, hal ketiga yang harus ada dalam rumah tangga adalah komunikasi. Ini penting, harus selalu dijaga. Semua orang itu perlu curhat. Ada unek-unek di dalam sini yang harus keluar. Makanya kalau orang sakit jiwanya terganggu, mereka pergi ke psikiater, mereka ngobrol di situ, betul? Diajak ngobrol. Kenapa masalah kamu? Cerita, ngomong. Nah, tempat curhat yang terbaik dalam rumah tangga selain pada Tuhan adalah suami dan istri. Makanya istri harus jadi pendengar yang baik bagi suami. Suami harus jadi pendengar yang baik bagi istri. Alkitab katakan hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Nah, ini ayatnya masuk dalam sini. Harus jadi pendengar yang baik. Di luar sana ada masalah, ada apapun itu, jangan bawa pulang ke rumah. Sampai di depan pintu rumah, tapi cerita ngobrol. Tadi aku di kantor begini, aku masak begini. Kira-kira menurut kamu? Nah, tapi kalau suami dan istri jangan komunikasi, saling dengar, saling kasih pendapat, saling sepakat berdoa, meminta, rumah tangga pasti bahagia. Percaya, rumah tangga pasti rukun. Bukan saya bilang rumah tangga nggak ada konflik, pasti ada konflik. Amin. Tapi kalau sama-sama bisa sepakat, sehati meminta, doamu pasti dikabulkan. Bilang amin dulu. Jadi komunikasi harus selalu dijaga sampai selama-lamanya. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Kesetiaan. Yang kedua apa? Rasa saling percaya.
Yang ketiga adalah komunikasi. Nah yang keempat, ini yang terakhir tapi yang paling penting, makhluk. Yang keempat yang terakhir tapi ini yang paling penting. Apa itu? Kita harus learn to give, not to take. Kita harus belajar untuk memberi, bukan menerima. Satu ayat saya bacakan, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi segala sesuatu itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya mau ingatkan, saya menikah belum terlalu lama, 15 tahun. Mungkin kelihatannya masih muda, tapi sebenarnya nggak muda juga. Umurnya udah cukup banyak. Rambut juga udah putih-putih, ini semir doang kayak tadi. Saya menikah 15 tahun dan saya bersyukur banget. Ini saya benar-benar waktu mau menikah pergumulan besar sekali. Dan saya doa sama Tuhan dan Tuhan bilang, bukan dia yang harus berubah, kamu yang harus berubah. Kalau kamu hari ini mau dihargai, hargai. Kalau kamu hari ini mau dicintai, cintai. Kalau kamu hari ini mau dihormati, hormati dulu. Semua dimulai dari diri kita. Saya mau bilang ini loh, banyak orang yang menikah kemudian bercerai karena masalah prinsip. Karena mereka merasa nggak cocok ini, gitu loh. Nggak ada orang yang sama dengan kita. Sampai kapanpun kita cari nggak akan yang sama. Menikah itu bukan mencari pasangan yang cocok, tapi menikah itu belajar mencocokkan diri dengan orang yang kita nikahi. Dan ini pekerjaan yang berlangsung seumur hidup. Bukan hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bukan. Berlangsung seumur hidup. Jadi harus terus dilakukan. Saya sama istri saya beda banget latar belakang kami. Tapi puji Tuhan 15 tahun nikah nggak pernah bertengkar besar. Pasti ada konflik. Kalau orang bilang rumah tangga nggak ada konflik, itu namanya munafik. Ada konflik pasti. Tapi puji Tuhan kami kalau konflik 1 jam udah beres. Nggak pernah lempar-lemparan piring, nggak pernah. Paling lemparan sendok garpu. Nggak pernah sampai begitu. Ya kan nggak pernah terjadi itu. Jadi puji Tuhan kita belajar, dan saya mau bilang ini bukan perkara yang mudah. Ini yang paling penting, harus dimulai dari diri kita, bukan mudah. Karena daging ini nggak pernah mau ngalah. Daging maunya menang, betul. Daging maunya dihormati, dihargai. Makanya banyak orang bilang, saya prinsipnya begini, kita prinsipnya nggak cocok karena dagingnya memberontak. Hari ini, kalau saya mau dihargai, saya harus menghargai dulu. Kalau saya mau dihormati, saya harus menghormati dulu. Kalau saya mau dicintai, saya harus mencintai dulu. Kalau saya mau dikasih, saya harus mengasihi dulu. Semua harus dimulai dari diri kita. Amin. Percayalah, semua pasti baik. Nah, kita bilang pasanganmu dimenangkan oleh kelakuanmu. Ini penting sekali. Kalau kita berlaku baik pada pasangan kita, apapun itu, sekalipun kita ditindak, kita tetap baik, pasti dimenangkan. Katakan amin. Dan rumah tangga yang rukun, di sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan mengucap syukur buat siang pagi siang hari yang baik ini Tuhan. Kami sudah diberkati kebenaran firman-Mu, maka Tuhan Yesus yang memberkati rumah tangga ini akan segera dibangun. Stefanus dan Yohana, rumah tangga yang suci, yang kudus, yang diberkati di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan terima tubuh dan darah Kristus sebentar sebelum terima yaitu sakramen perkataan nikah. Kami percaya mukjizat Tuhan pasti terjadi di tempat ini. Namun sebelumnya, sebagai ungkapan rasa syukur kami memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami sadar bahwa semua yang ada pada kami datangnya dari Tuhan. Maka ketika kami memberi dengan hati yang bersyukur, kami percaya hidup kami tidak akan pernah kekurangan. Terpujilah Tuhan Allah kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang terbaik bagimu, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita mau makan roti bersama-sama yang dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari dengan iman percaya sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib
Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib, agar aku bersama keluarga mulai pagi hari ini kami menolak terkapar sakit, kami menolak terkapar di rumah sakit, kami menolak terkapar di meja operasi, kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU, kami tolak kanker, kami tolak tumor, dan kami percaya kemanapun kami melangkah, malaikat Allah pasti menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mara bahaya celaka sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan sama-sama. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Keluarga kami diurapi menjadi keluarga yang kudus. Keluarga yang kudus menolak perzinahan, percabulan. Keluarga yang kudus menolak poligami, poliandri. Kami menolak orang ketiga di dalam rumah tangga kami. Mulutku diurapi tidak berdusta, tanganku diurapi tidak mencuri. Kami menolak segala fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami bersama keluarga termeterai sebagai warga kerajaan surga. Sebagai warga surga, doa kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga, kami tidak mengembara. Ketiga, oleh tetes darah Kristus, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh. Kami percaya pagi hari ini dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kami diberkati Tuhan. Organ-organ tubuh kami sehat sempurna. Tekanan darah kami normal, sehat sempurna. Hari ini kami sehat, diberkati Tuhan. Bebas segala virus, bebas segala kuman, bebas segala bakteri. Dalam nama Yesus, hari ini aku sehat, hari ini aku sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Hari ini kami terima tubuh dan darah Kristus lebih dari roti mana. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Usaha kami, pekerjaan kami, studi sekolah kami, karir kami diberkati Tuhan. Naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Bahkan kami percaya hari ini setiap hutang-hutang pribadi lunas dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mara bahaya celaka, kutuk gatal maut sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum sama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan pasangan Stefanus dan Yohana ini untuk membentuk keluarga yang kudus, yang termeterai di surga, untuk berpasangan dan mempunyai anak cucu. Kami tolak mandul, kami tolak keguguran, kami tolak perceraian, kami tolak percabulan. Keluarga ini diberkati untuk berkumpul di bumi dan berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku menerima seorang istri bernama Yohana Cynthia Setiawati, dan aku berjanji kepada istri untuk menjadi seorang imam yang kudus di dalam rumah tanggaku, untuk setia kepada istri sampai selama-lamanya, akan menjaga kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menerima seorang suami bernama Stefanus Abinata Darsanto, dan aku berjanji kepada suami akan mendampingi, mengasihi, menghormati suami seperti kepada Tuhan, untuk setia kepada suami sampai selama-lamanya, akan menjaga kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Stefanus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan cincin ini sebagai lambang kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Aku berjanji dimanapun aku melangkah dan berada hanya mencintai satu-satunya wanita di bumi, satu-satunya seorang istri bernama Yohana Cynthia Setiawati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cincin dimasukkan, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Stefanus dan Yohana. Puji nama Tuhan dalam muat. Dalam nama Tuhan Yesus.
dengan cincin ini dengan cincin ini sebagai lambang kasih mula-mula lambang kasih mula-mula sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Aku berjanji Aku berjanji dimanapun aku melangkah dimanapun aku melangkah dan berada hanya mencintai hanya mencintai satu-satunya pria di bumi, satu-satunya pria di bumi, satu-satunya seorang pria bernama satu-satunya seorang pria bernama Stefanus Abinanda Darsanto. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Stefanus dan Yohana. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati pasangan suami istri ini sudah sah di hadapan Allah dan sesama sebagai pasangan suami istri. Kami menolak segala tutup dosa. Keluarga ini diberkati, keluarga yang suci, keluarga yang kudus, keluarga yang diberkati Tuhan. Puja rumah di bumi, puja rumah di surga tidak mengembara. Keluarga ini diberkati, berbahagia sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, kalau orangnya udah benar, jangan kasih aku. Kasih ciuman yang terbaik, tapi harus di bibir. Harus di bibir. 1, 2, 3. Kasih tepuk tangan yang meriah buat puji nama Tuhan. Sekarang boleh bertukar tempat. Mengenalkan pertama kali pasangan yang berbahagia, Bapak dan Ibu Stefanus Abinanda Darsanto. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat yang berbahagia pada pagi hari yang baik ini. Setelah sudah dapat kembali ke kursi dengan posisi yang telah baru. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan segera terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat pagi hari yang indah di mana Tuhan telah mempersatukan kekasih Tuhan Stefanus Abinanda Darsanto dan Yohana Cynthia Setiawati dalam pernikahan yang kudus. Maka doa kami berkati berkat bagi mereka rumah tangga yang suci, yang kudus, yang diberkati Tuhan di bumi seperti di surga. Diberkati mereka dengan keturunan ilahi, 2-3 orang anak dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang tangan mereka kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Diberkati mereka punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk seluruh keluarga besar dari itu Pak Stefanus, diberkati Tuhan sehat sempurna, panjang umur dalam berkat perlindungan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Juga berdoa untuk kedua orang tua dari Yohana, sehat sempurna, panjang umur, diberkati Tuhan. Seluruh keluarga besar Yohana juga dalam berkat perlindungan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Semua yang hadir pada pagi hari ini kami doa semuanya juga diberkati Tuhan, sehat sempurna, panjang umur dalam berkat perlindungan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bahkan setiap kami juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, semua kami percaya jeripaya kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami akan segera tinggalkan tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Kami datang dengan berkat, kami pulang juga pasti membawa berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, arahkan hatimu pada Tuhan, terima berkat dari surga. Aminkan setiap kata berkat yang diucapkan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu,
diangkatnya Engkau naik dan bukan turun, dijadikannya Engkau kepala dan bukan ekor. Bahkan apa saja yang Engkau kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan, pasti buat berhasil. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita bersama-sama, keluargamu, kumpul di bumi, kumpul di surga. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita mengatakan